anak-anak dengan temperamen slow to warm up, yang mana slow to warm up ini anak-anak memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi. Jadi ada beberapa emosi dasar, misalnya nih seperti marah, takut, senang, sedih, terkejut, dan disgust atau tidak suka, jijik gitu ya. Halo semuanya, nama saya Hesti Novitasari. Saya adalah psikolog klinis anak dan remaja dari Ruang Tumbuh, yang mana Ruang Tumbuh adalah pusat konsultasi psikologi, terapi, dan juga pengembangan diri. Menganalisa dari dua pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya, yaitu adanya kondisi kekhawatiran anak ketika berada di sekolah sehingga memicu emosi negatifnya. Jadi anak bereaksinya tadi dengan marah, kemudian dia menghindari untuk masuk ke sekolah dan sebagainya. Nah, kondisi tersebut memang tidak terlepas dari kondisi emosional anak dan juga berkaitan dengan temperamen anak. Nah, temperamen anak sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada anak-anak yang easy child, artinya anak-anak yang memang mudah untuk beradaptasi dan mengelola emosinya. Kemudian ada juga anak-anak yang difficult child, di mana difficult child ini anak-anak cenderung kesulitan untuk mengelola emosinya dan tadi cenderungnya marah-marah seperti itu ya, jadi lebih banyak emosi negatifnya. Kemudian juga yang ketiga adalah anak-anak dengan temperamen slow to warm up, yang mana slow to warm up ini anak-anak memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi sehingga terkadang muncul hal-hal yang sifatnya itu ada kekhawatiran berlebih pada anak-anak. Iya, hal-hal yang memang bisa menyebabkan kondisi-kondisi tersebut ada beberapa faktor sebenarnya. Pertama adalah dari diri anak sendiri, yang mana berkaitan dengan kondisi emosional anak, ataupun ada hal-hal yang memang ditakutkan dan juga dikhawatirkan oleh anak. Kemudian yang kedua terkait dengan faktor lingkungan, yang mana ini berkaitan dengan sekolah ya. Biasanya kalau di sekolah kan ada tuntutan-tuntutan tertentu, ada perbedaan-perbedaan aturan nih di antara di rumah dengan di sekolah, seperti itu ya, sehingga memang anak-anak nanti dituntut untuk beradaptasi. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan peran serta orang tua nih untuk bisa mensupport anak dengan kondisi misalkan ada muncul kekhawatiran tersebut. Nah, dalam beberapa kondisi memang ada hal-hal yang membuat kecemasan itu seringkali muncul. Biasanya kalau di sekolah yang terjadi ada kekhawatiran anak untuk tidak bisa menguasai pembelajaran di sekolah. Ini biasanya menjadi tantangan tertentu bagi anak, terutama untuk anak-anak yang mulai memasuki level awal sekolahnya. Misalnya nih, awal masuk TK, kemudian awal masuk sekolah dasar, awal masuk ke sekolah lanjutan dan sebagainya. Karena mereka memang harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut.
Nah, selain itu juga ada kekhawatiran mereka tidak bisa memenuhi tuntutan dari aturan sekolah, misalnya gitu ya. Contohnya misalnya ketika mau pulang sekolah, terus kemudian anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kadang ada kekhawatiran pada anak-anak, kalau saya nggak bisa menjawab pertanyaannya, maka saya nggak bisa pulang, gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal sederhana itu yang biasanya bisa menjadikan adanya kekhawatiran dan kecemasan tertentu pada anak. Dan juga yang terakhir adalah terkait dengan penerimaan lingkungan sosialnya. Jadi namanya anak-anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah dengan teman-teman sebaya yang jumlahnya lebih besar, artinya ada keinginan untuk berteman, ada keinginan juga untuk diterima oleh teman-temannya. Nah, jadi beberapa faktor inilah yang bisa menyebabkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kecemasan anak ketika berangkat ke sekolah, maupun tadi ya ada hal-hal yang memicu emosi negatifnya ketika berada di sekolah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka sebenarnya ada hal-hal yang perlu diketahui oleh orang tua kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah terkait dengan emosi. Jadi ada beberapa emosi dasar, misalnya nih seperti marah, takut, senang, sedih, terkejut, dan disgust atau tidak suka, jijik gitu ya. Jadi ada 6 emosi dasar. Nah, ketika anak menemui satu kondisi atau situasi yang dihadapinya dalam keseharian, maka ke-6 emosi ini bisa saja terjadi. Jadi kalau misalnya anak marah, anak sedih, anak takut, itu merupakan hal yang wajar. Hanya saja kalau misalkan respon emosinya itu berlebihan, misalnya nih anak cenderung tantrum atau marah-marah ketika berada di dalam situasi yang tidak nyaman, atau misalnya ketika anak sangat takut untuk berangkat ke sekolah sehingga menyebabkan kondisi yang tidak nyaman dalam fisiknya, misalnya ya jantung berdebar lebih cepat, mungkin keluar keringat, mungkin dia merasa sakit perut dan sebagainya. Artinya memang sudah ada muncul kecemasan di situ. Nah, terkait dengan kondisi kecemasan ini memang ada penelitian juga yang perlu diketahui juga oleh orang tua, yang mana pada usia 5-6 tahun ini memang sekitar 5% dari anak-anak tersebut itu mengalami kecemasan dalam ketika menghadapi ke sekolah. Nah, selain itu juga nanti ketika usia-usia mereka beranjak remaja gitu ya, kira-kira usia belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun, biasanya ini juga semakin meningkat. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena tadi ya tuntutan di sekolah biasanya kalau yang anak-anak mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Biasanya kalau beraktivitas masih ditemani oleh orang tua, masih ditemani oleh mama. Sedangkan di sekolah ini memang anak-anak yang memasuki usia sekolah dasar atau misalkan usia prasekolah ini harus melakukan segala sesuatunya secara mandiri, sehingga tuntutan ini terkadang membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, ketika berada di usia-usia remaja, tuntutannya sedikit berbeda dan lebih luas lagi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pembelajaran di sekolah, kemudian bagaimana interaksi dengan guru gitu ya, maupun juga berkaitan dengan penerimaan dari teman-teman di sekolahnya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika memang ada kondisi kecemasan yang berlebih, ada beberapa kondisi atau gangguan yang memang sering kali terjadi pada anak-anak. Ini saya ambil dari DSM-5, yaitu merupakan satu sarana untuk menentukan kriteria diagnostik dalam gangguan, terutama terkait dengan kesehatan mental. Nah, terkait dengan kecemasan ini secara umum ada beberapa kondisi. Yang pertama ada kecemasan secara umum atau generalized anxiety, yang mana kalau generalized anxiety ini biasanya anak-anak itu cenderung khawatir ketika mereka berada di dalam satu lingkungan tertentu gitu ya, dan terkadang gejalanya tidak mereka sadari, tetapi muncul kondisi-kondisi misalnya mereka
jantungnya berdetak lebih cepat, kemudian mungkin agak gemetar gitu ya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang memang menolak untuk pergi ke sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga kondisi separation anxiety, yaitu ketakutan anak untuk berpisah dengan orang tuanya gitu ya. Karena di sekolah tadi mereka yang tadinya ketika di rumah semuanya aktivitas bersama orang tua, terutama bersama mama misalnya, tetapi ketika di sekolah anak-anak harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, berinteraksi dengan gurunya, dan juga mereka diperkenalkan untuk melakukan aktivitas secara mandiri, sehingga pada anak-anak yang merasa sangat lekat, kemudian merasa belum siap untuk melakukan segala sesuatunya secara mandiri, terkadang muncul separation anxiety. Dan yang terakhir ada juga nih yang namanya selective mutism. Nah, selective mutism ini juga berkaitan dengan kecemasan juga, tetapi gejalanya beda nih dengan yang kecemasan yang secara umum maupun yang separation anxiety tadi. Biasanya kalau selective mutism dia cenderung memilih dengan siapa dia mau berinteraksi. Jadi kalau di rumah anaknya itu memang aktif banget dalam berbicara, tetapi terkadang di sekolah dia diam 1000 bahasa gitu ya. Kalaupun dia mau bicara hanya dengan orang-orang tertentu dan suaranya sangat kecil gitu atau sangat pelan sekali begitu. Nah, itu juga terjadi karena adanya kondisi kecemasan pada anak. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menyikapi kondisi tersebut? Yang pertama, kita perlu mencari tahu dulu apa yang menyebabkan kondisi anak menolak untuk pergi ke sekolah, atau tadi ya, terjadinya tantrum ketika di sekolah, atau tiba-tiba dia keluar dari kelasnya. Yang pertama, kita bisa membuat satu pertanyaan kepada anak. Kadang biasanya nih orang tua bertanyanya, gimana tadi di sekolah gitu ya, atau kenapa tadi menangis. Nah, terkadang pada pertanyaan-pertanyaan tersebut anak menjawabnya hanya secara ringkas saja, gimana tadi di sekolah, ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, jadi papa mama di rumah nanti bisa mengubah pertanyaannya, misalnya hari ini apa yang membuat senang di sekolah gitu ya. Terus kemudian apa yang kamu rasakan hari ini, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita arahkan bagaimana anak bisa bercerita terkait dengan kondisi di sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah ketika anak tadi mengalami tantrum di sekolah gitu ya, suasana hatinya mungkin tidak nyaman di sekolah, artinya kita juga perlu memberikan ruang pada anak untuk bercerita. Jangan langsung dimarahin ya Mami ya, gitu, karena biasanya kalau kitanya juga tidak tenang dalam menghadapi kondisi tersebut, maka anak pun juga kesulitan untuk menenangkan dirinya gitu. Jadi kalau misalkan anak sedang tantrum atau anak sedang mengekspresikan kemarahannya seperti itu, maka kita ajak dulu untuk menenangkan diri, misalnya dengan tarik nafas gitu ya. Terus kemudian kita arahkan ke tempat-tempat yang membuat dia lebih tenang, seperti itu, baru kemudian kita ajak bicara. Nah, kondisi ini karena berkaitan dengan lingkungan sekolah, artinya juga perlu dikomunikasikan dengan gurunya, seperti itu. Jadi, apa saja hal-hal yang mungkin dirasa menjadi kekhawatiran bagi anak. Dan juga yang terakhir adalah ketika berada di sekolah, artinya orang tua perlu mendukung atau mengarahkan apa saja kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Apa saja hal-hal yang membuat anak itu merasa betah di sekolah. Nah, itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak dan mengarahkan anak-anak untuk melakukan beragam aktivitas di sekolah yang sesuai dengan kesukaannya atau dengan minatnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dilakukan juga ketika menghadapi kondisi-kondisi anak yang mengalami kekhawatiran ketika berangkat ke sekolah.